Sebagai remaja yang tinggal di perkotaan dan juga di tengah suasana pandemi ini, rasa sepi bukanlah sesuatu yang asing buat kita. Belajar dari rumah dengan perangkat yang kita punya, komunikasi hanya sebatas menatap layar kaca. Rasanya cukup membuat kita terpisah jauh. Namun, jangan bersedih sebab firman Tuhan berkata seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Justru melalui gadget mampu mempertemukan yang jauh. Yang lama tidak dapat berdoa bersama dipertemukan secara online. Koram GKI Gracia mengajak kamu berkomitmen mengikuti Care Group setiap minggu keempat. Care Group perdana hari Sabtu ini pukul 4. Jangan lewatkan persekutuan ini, kehadiran kamu ditunggu. Percayalah ada kasih Tuhan yang baru setiap waktu dalam persekutuan Care Group kita. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jemaat GKI Gracia yang berbahagia. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita boleh bersama-sama ada di dalam sebuah persekutuan yang indah untuk memuji dan memuliakan Allah kita. Mari kita menyiapkan hati kita. Kita akan memuji Dia, mengagungkan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri di rumah kita masing-masing dengan segala penuh hikmat di hadapan Allah. Kita menyanyikan pujian suci, suci, suci. Suci, suci, suci. Hadapan Allah, mari kita memuji Dia. Suci, suci, suci. Ayatnya yang ketiga. Suci, suci, suci. Allah Maha Kuasa, semua makhluk datang memuji nama-Mu. Suci, suci, suci.
Sambil tetap berdiri, mari kita mengambil waktu teduh dan kita akan mendengarkan nats pembimbing kita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai yang keempat. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Allah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah kita. Amin. Jemaat Tuhan, diserahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di masa-masa seperti ini, bahkan di sepanjang kehidupan kita, kita memerlukan sandaran yang tepat, dan hanya bersandar kepada Tuhan adalah sandaran kita yang dapat dipercaya. Tuhan adalah sandaran kita. Mari kita memuji Dia. Pujian KPPK 218. Ku bersandar Tuhanku. Sandar Tuhan selalu sepanjang hidup kita. Sandar Tuhan selalu sepanjang jalan hidupku, meski lemah imanku, ku bersandar Tuhanku sampai akhir hidupku. Ku bersandar Tuhanku, dengan beraniku tempuh, karena sandar Tuhanku. Ayatnya yang kedua. Ku memohon Roh Kudus menerangi hatiku, pimpin ke jalan benar. Ku bersandar Tuhanku sampai akhir hidupku. Ku bersandar Tuhanku, dengan beraniku tempuh, karena sandar Tuhanku. Ayatnya ketiga, jalan aman puji Dia. Jalan aman puji Dia, jalan gelap Tuhan serta, saat bahaya datang. Ku bersandar Tuhanku sampai akhir
Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mengakui pengakuan iman rasuli kita di hadapan Allah. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Sebelum kita menaikkan doa-doa kita, Bapak Ibu Saudara, ada pengumuman bagi kita semua bahwa pada tanggal 18 September 2021 akan dilaksanakan pernikahan kudus saudara kita, yaitu saudara Sandi dan saudari Marcia Imelda. Kita bersyukur bahwa penyertaan Tuhan boleh mereka rasakan dan komitmen mereka untuk melaksanakan pemberkatan atau pernikahan kudus. Kita berdoa supaya setiap acara dalam pemberkatan pernikahan ini dapat berjalan dengan baik dan hamba Tuhan yang akan memberkati dan melayani supaya Tuhan menolong dan memberkati. Dan setiap rangkaian acara pernikahan, baik itu pemberkatan dan acara resepsi, supaya semuanya ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa juga khususnya untuk pembangunan gedung gereja GKI Gracia. Kita berdoa tidak henti-hentinya. Dengan iman kita percaya bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan, gitu ya. Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Dan kita juga berdoa untuk kehidupan kita jemaat Tuhan supaya Tuhan senantiasa memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita akan berdoa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk anugerah dan kasih setia yang kami boleh rasakan dalam kehidupan kami. Engkau boleh menyertai dan memberkati kami ya Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan, kami mau menaikkan doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan, terkhususnya untuk acara pernikahan kudus saudara Sandi dan saudari Marcia Imelda. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memberkati setiap rangkaian acara, baik itu pemberkatan dan resepsi. Kiranya Engkau nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga semua rangkaian acara ini dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Engkau memberkati persiapan yang dilakukan, memberkati dalam hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan dan akan memberkati kedua anak-Mu ini ya Tuhan. Kau berikan hikmat dan kuasa yang daripada Tuhan. Dan kami berdoa kiranya ya Tuhan, Engkau campur tangan dalam setiap rangkaian acara pernikahan Sandi dan Marcia ini Tuhan. Kami hanya menyerahkan kepada-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk gereja kami ya Tuhan, GKI Gracia, dalam pergumulan kami ya Tuhan untuk membangun gedung gereja. Tuhan, kami bersyukur untuk izin yang boleh kami dapatkan. Tapi kami Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan dengan iman kami ya Tuhan. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu ya Tuhan untuk kami dapat memiliki dana untuk membangun gedung gereja ini Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau menolong kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan dalam pembangunan gedung gereja ini ya Tuhan, gereja ini dapat dibangun dan jemaat Tuhan GKI Gracia dapat beribadah bersama-sama di gedung ibadah untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan dalam setiap usaha pekerjaan mereka, kehidupan di tengah-tengah keluarga, anak-anak mereka dalam pendidikan yang ada. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kesehatan mereka. Tuhan, Engkau campur tangan dan Engkau memberkati jemaat Tuhan, supaya mereka boleh mengalami berkat dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau menjawabnya tepat pada waktunya.
Jemaat Tuhan, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. 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 Jemaat Tuhan disilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Kita memuliakan Dia dengan hati, mulut, dan juga dengan persembahan kita. Biarlah persembahan ini boleh dipakai dan berkenan di hadapan Tuhan untuk hormat dan kemuliaannya di dalam pelayanannya di tempat kita melayani pada saat ini. Mari jemaat kita menyanyikan pujian nomor 281. Sandar pada Tuhan, menangkan seteru. Sandar pada Tuhan, menangkan seteru. Kidung menang jadi kuasa hidupmu. Datang pencobaan yang akan menuntun. Selalu dekat Yesus, hati senanglah. Selalu dekat Yesus sepanjang hidupmu. Awan gelap tak pisahkanmu darinya. Susah atau senang atau apapun, dekat pada Yesus hati senanglah. Ayatnya yang kedua, jangan tawar hati. Jangan tawar hati dan putus harap, yang akan menanggung segala bebanmu. Damai sukacita dalam hatimu. Selalu dekat Yesus, hati senanglah. Selalu dekat Yesus sepanjang hidupku. Awan gelap tak pisahkanmu darinya. Susah atau senang atau apapun, dekat pada Yesus hati senanglah. Bila engkau ragu, Ia akan menuntun. Kasih-Nya besarlah, pasti dan sungguh. Kita nyanyikan pujian ini, ayatnya yang ketiga. Bila engkau ragu, Ia akan menuntun. Kasih-Nya besarlah, pasti dan sungguh. Kuasa Roh Kudus menangkan seteru. Selalu dekat Yesus,
kita akan menyiapkan diri kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Hanya kepada Tuhan saja kita berharap, dan hanya kepada firman-Lah kita dapat menyandarkan setiap kekhawatiran kita, bahkan seluruh kehidupan kita. Hal yang terpenting di dalam kehidupan seorang Kristen adalah hidup bergaul dengan Allah, menggantungkan dirinya kepada Tuhan. Salah dan beban kita bukan menjadi halangan buat kita untuk bergantung kepada Dia. Tuhanlah harapan kita. Tuhan suci benar, suaramu kudengar lembut merdu. Tuhan suci benar, harapanku, suaramu kudengar lembut merdu. Oh Yesus harapanku, berilah anugerah-Mu, berkati aku kini, oh Tuhanku. Tuhan setia megah, Tuhan setia megah, harapanku, hidupku yang lemah pegang teguh. Oh Yesus harapanku, berilah anugerah-Mu, berkati aku kini, oh Tuhanku. Tuhan itu murah dan besar, Tuhan itu baik hati. Kita nyanyikan pujian ini. Tuhan murah besar, harapanku, waktu ku terlantar, Kau ku perlu. Oh Yesus harapanku, berilah anugerah-Mu, berkati aku kini, oh Tuhanku. Berkati aku kini, oh Tuhanku. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada hari ini kita boleh kembali bersama-sama boleh beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kita rindu pada hari ini kita boleh diberkati dan diteguhkan iman kita oleh kebenaran firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kau memberkati kami ya Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Kau meneguhkan iman kami ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan boleh melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di sorga, demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan siap untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka firman Tuhan di dalam surat Petrus yang pertama, ayat yang pertama, pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-9. Surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya bagi kita semua, demikian firman Tuhan.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini adalah hidup yang penuh pengharapan. Hidup yang penuh dengan pengharapan. Kehidupan kekristenan dapat digambarkan seperti sebuah perjalanan yang sangat panjang, saudara. Tentu tidak selamanya mudah untuk menjalaninya. Pada titik-titik tertentu, saudara, situasinya bisa sangat melelahkan dan bahkan menyakitkan. Karena itu tidak jarang, saudara, ada banyak orang-orang Kristen yang pada akhirnya menyerah dalam menjalani perjalanan iman di dalam dunia ini. Seorang pendeta bernama Pat Wilson, ia adalah seorang pendeta di Amerika Serikat. Jika diukur menurut pandangan dunia, saudara, pelayanannya sangat sukses. Dia mendirikan gereja Crosspoint pada tahun 2002 hingga berkembang menjadi 6 cabang dengan 7.500 jemaat. Pelayanan gerejanya sangat luas, mulai dari penginjilan kepada para narapidana, kepada orang miskin, hingga ia mendirikan sekolah di India. Bahkan ia menerbitkan buku yang menjadi salah satu bestseller di dunia pada saat itu. Akan tetapi, saudara, tiba-tiba dia mengejutkan banyak orang ketika mengumumkan pengunduran dirinya sebagai seorang pendeta atau dari kependetaannya pada tahun 2016. Rupanya dia mengalami stres berat dalam pelayanan. Dia mengalami depresi akibat dari ritme pelayanannya yang sangat padat dan melelahkan. Dan pada akhirnya, saudara, dia mundur dalam pelayanannya. Kisah seperti ini bukan satu-satunya yang terjadi dalam kehidupan kekristenan, orang-orang Kristen dan jemaat Tuhan. Selain mundur dari pelayanan, ada banyak orang Kristen, saudara, memutuskan untuk meninggalkan Tuhan, memutuskan untuk meninggalkan imannya. Oleh karena apa? Oleh karena penyebabnya, saudara, tidak memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dia kehilangan pengharapan. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia mengandalkan kehebatannya dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga. Karena itulah, saudara, sangat penting sekali ketika kita menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan. Karena hanya Tuhanlah sumber kekuatan dalam hidup kita. Kita tidak akan bisa berjalan tanpa kita berharap kepada Tuhan. Kita tidak akan bisa melakukan segala sesuatu tanpa kita mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, sangat penting sekali untuk hidup yang penuh dengan pengharapan di dalam Kristus. Dalam konteks perikop ini,
Petrus menguatkan hati jemaat yang tersebar di Asia Kecil, yang konteks pada saat ini Asia Kecil adalah daerah Turki, saudara. Dan pada saat itu jemaat Tuhan sedang mengalami penganiayaan karena iman mereka. Pada waktu itu orang-orang Kristen sangat dimusuhi oleh pemerintahan Roma karena iman mereka, saudara. Dan konsekuensinya mereka kehilangan banyak harta, mereka kehilangan kesehatan, mereka kehilangan keluarga, mereka kehilangan sukacita, dan bahkan saudara mereka kehilangan nyawa mereka sendiri. Pengalaman tersebutlah yang sangat memukul iman jemaat yang ada di Asia Kecil pada waktu itu, yang membuat mereka putus asa dan bahkan membuat mereka ingin meninggalkan Tuhan. Mereka bertanya, kenapa saya menjadi orang Kristen tapi Tuhan tidak menolong saya? Kenapa saya menjadi orang Kristen memiliki iman yang teguh dalam Tuhan, tetapi kenapa tidak ada jawaban atas doa-doa saya? Kenapa saya beribadah, kenapa saya berdoa, kenapa saya baca firman, tetapi Tuhan seolah-olah tidak pernah menolong saya? Keadaan inilah yang terjadi di tengah-tengah jemaat Tuhan di Asia Kecil. Saudara yang terkasih, walaupun tidak menghadapi penganiayaan seperti halnya jemaat di Asia Kecil ini, namun kita sebagai jemaat Tuhan juga tetap bisa mengalami kesulitan ketika menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan dalam pelayanan maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana di saat kita mengalami pergumulan, di saat kita mengalami persoalan, penolakan, cacian, tidak dihargai, dan lain sebagainya dalam kehidupan kekristenan kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, yang membuat kita menjadi pesimis, membuat kita menjadi tawar hati, dan membuat kita ingin meninggalkan iman kita kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan pada hari ini yang menjadi latar belakang Rasul Petrus, bagaimana Petrus ingin memberikan nasihat rohani agar jemaat di Asia Kecil dan bahkan kita semua sebagai jemaat Tuhan tetap memiliki pengharapan kepada Kristus, saudara. Karena itu Petrus mengajarkan kepada kita, kepada jemaat Tuhan, setidaknya ada 3 prinsip pengharapan yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya agar kita dapat bertahan di dalam tekanan, agar kita dapat bertahan di dalam pencobaan, persoalan hidup, dalam pelayanan, dalam perjalanan iman kita. Prinsip pengharapan yang pertama adalah lahir baru, saudara. Mari kita membaca ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lahir baru ada prinsip pertama, prinsip dari pengharapan jemaat Tuhan untuk mengandalkan Tuhan. Tidak mungkin seorang bisa berharap kepada Tuhan jika ia belum lahir baru, atau belum mengalami pertobatan, atau dia belum mengenal siapa Tuhan yang ia sembah itu, siapa Tuhan yang ia harapkan itu. Oleh karena itu saudara, perlu pengenalan rohani dari seorang jemaat Tuhan kepada Sang Penciptanya, kepada Tuhan yang ia sembah, dan hal itu harus dilewati lewat proses lahir baru, proses pertobatan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lahir baru adalah sebuah keadaan seseorang yang mengalami pertobatan di dalam Kristus, di mana yang dahulu ia hidup dalam perbudakan dosa, dipulihkan oleh karena percaya kepada Tuhan Yesus, dan kelahiran baru hanya dapat diperoleh oleh karena kasih karunia Tuhan atau anugerah Tuhan. Hal ini sangat penting, saudara. Setidaknya ada 5 tanda
seseorang yang sudah lahir baru. Tanda pertama, seorang yang sudah lahir baru, saudara, dia percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Itu tanda pertama seorang yang lahir baru. Hal ini merupakan tanda mutlak dari seorang yang sudah lahir baru. Karena jika seseorang belum mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka ia belum mengalami anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, bagaimana seseorang bisa menaruh pengharapannya kepada Tuhan jika dia belum menjadi anak Tuhan, jika dia belum mengenal Tuhan, jika dia belum hidup dalam pertobatan. Tanda yang pertama, seseorang yang lahir baru sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, mengalami pertobatan. Yang kedua, saudara, tanda seorang yang sudah lahir baru adalah mengalami perubahan hidup. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-29 dikatakan, jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya, lahir daripada Tuhan. Itulah lahir baru. Setelah melewati tahap pertama, percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka langkah selanjutnya adalah sebuah perubahan hidup. Perubahan hidup yang seperti apa, saudara? Perubahan hidup bagaimana kita boleh hidup di dalam sebuah standar kebenaran, yaitu Kristus itu sendiri. Oleh karena itu, saudara, ketika seseorang berbuat baik itu karena anugerah yang sudah ia dapatkan. Berbeda dengan dunia ini. Orang Kristen berbuat baik karena ia sudah lahir baru, karena ia sudah mengalami pertobatan, karena ia sudah mengalami kasih karunia. Tetapi dunia ini, orang-orang di luar sana yang belum percaya Tuhan, mereka berbuat baik untuk mengejar keselamatan. Itulah bedanya, saudara. Oleh karena itu, saudara, inilah yang menjadi dasar pengharapan kita. Lahir baru. Mengapa, saudara? Karena kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita ini sudah lahir baru. Kita ini sudah bertobat. Kepada siapa kita berharap? Kepada Tuhan yang kita sembah. Kepada Tuhan yang kita percayai. Kepada Tuhan yang kita terima dalam hati kita. Oleh karena itu, saudara, sangat penting untuk kita lahir baru dan mengubah hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Yang ketiga, saudara, tanda seorang yang sudah lahir baru adalah hidup di dalam kasih. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Saudara yang terkasih, natur dari Allah itu adalah kasih. Karena Allah itu adalah kasih. Jadi jika kita dilahirkan kembali, maka kita mewarisi DNA Allah, yaitu apa? Sifat kasihnya. Harusnya kita sebagai orang yang lahir baru itu mewarisi, ya, kasih Allah itu dalam karakter hidup kita, dalam perilaku hidup kita, dalam tindakan hidup kita. Untuk itu, saudara, salah satu ciri orang yang telah lahir baru adalah ia menjadi pribadi yang penuh dengan kasih. Ia mengasihi sesamanya sama seperti ia mengasihi dirinya sendiri. Kasih itu terpancar dalam setiap segi hidupnya. Bukan hanya dalam perkataannya, tetapi dalam tindakannya, dalam sikap hidupnya. Dalam perilakunya dia mencerminkan kasih Allah itu dalam hidupnya. Karena itu, saudara, kalau ada orang Kristen yang hidupnya tidak memiliki kasih, tidak peduli dengan sesamanya, dan bahkan, saudara, menyimpan dendam dan sakit hati dengan sesamanya, dan pada akhirnya apapun yang dia lakukan, dia tidak peduli, dan bahkan justru mungkin kita mengutuki sesama kita. Sangat ironis kalau ada orang Kristen
yang tidak memiliki kasih. Karena tanda lahir baru, seorang yang lahir baru adalah ia harusnya memiliki kasih. Dan itu yang Petrus ajarkan kepada jemaat di Asia Kecil. Walaupun engkau dianiaya, engkau harus tetap mengasihi mereka. Walaupun engkau teraniaya, engkau mengalami tekanan, engkau mengalami penderitaan, engkau tetap harus mengasihi orang-orang Romawi itu. Saudara yang terkasih, tanda lahir baru yang ketiga adalah hidup di dalam kasih. Yang keempat, saudara, tanda seorang yang sudah lahir baru adalah ia dapat atau mampu mengalahkan dunia ini. Seorang yang lahir baru, dia bisa menjadi pemenang karena dia hidup di dalam Tuhan. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia ini. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia ini menawarkan godaan-godaan untuk kita meninggalkan Tuhan. Dunia ini tidak tinggal diam, saudara. Iblis tidak tinggal diam. Dia berusaha berjuang membuat jebakan-jebakan. Berjuang membuat strategi-strategi untuk kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan iman kita. Mungkin dengan tekanan, dengan persoalan yang ada, kita tetap teguh dalam Tuhan. Tetapi saudara, mungkin dengan godaan-godaan yang menyenangkan, godaan-godaan yang aman, godaan-godaan yang tidak terlihat, godaan-godaan yang membuat kita nyaman, saudara. Justru itu yang membuat kita lalai dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Lalai dan akhirnya terjebak dengan jebakan yang iblis buat bagi kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang lahir baru, harusnya kita mampu untuk menang, saudara, atas setiap jebakan itu. Kita sebagai seorang yang lahir baru, kita harusnya menang atas setiap godaan-godaan yang ditawarkan oleh dunia ini dalam hidup kita. Untuk kita mengalahkan semuanya itu, satu-satunya cara adalah kita berharap hanya kepada Tuhan. Berharap sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhanlah ada kekuatan untuk kita mengalahkan setiap tawaran dunia ini, godaan dunia ini. Oleh karena itu, saudara, kita akan menjadi orang yang lebih dari pemenang ketika kita berharap kepada Tuhan. Yang kelima, tanda seorang yang lahir baru adalah tidak lagi hidup di dalam dosa. Tidak lagi hidup dikuasai oleh dosa, diperbudak oleh dosa. 1 Yohanes pasal 3 ayat 9 mengatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Garis bawahi, saudara, benih ilahi. Saudara, pada dasarnya semua manusia tidak akan mungkin tidak jatuh dalam dosa. Natur manusia adalah dosa. Tidak ada manusia yang setiap harinya tidak melakukan dosa. Tetapi saudara, karena ada benih ilahi dalam setiap orang yang lahir baru, yang sudah percaya kepada Tuhan, maka ketika dia jatuh dalam dosa, dia akan sadar, dia mengakui dosanya, dan dia datang kepada Tuhan, dan dia minta ampun kepada Tuhan. Dan dia tidak mengulangi kesalahan yang sama, dia tidak jatuh di lubang yang sama. Tapi berbeda dengan orang yang tidak lahir baru. Karena benih ilahi itu tidak ada dalam hatinya. Yang ada dalam hatinya adalah benih dosa. Maka ketika dia jatuh dalam dosa, saudara, dia cuek, dia tidak menyadari, dan dia merasa bahwa dirinya lah yang paling benar. Hal itu sangat bahaya jika ada jemaat Tuhan yang merasa bahwa saya tidak melakukan kesalahan, saya tidak melakukan dosa, saya aman-aman saja, saya baik-baik saja dengan sikap saya aman-aman saja dengan perilaku saya. Saudara yang terkasih, dari kelima hal ini, mari kita mengintrospeksi diri kita.
apakah kita sudah lahir baru atau belum? Jika kita belum lahir baru, kita datang kepada Tuhan dan kita minta ampun kepada Tuhan. Jemaat Tuhan harus lahir baru, karena lahir barulah adalah prinsip pengharapan di dalam Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, prinsip pengharapan adalah tahan uji. Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, iman yang tahan uji adalah iman yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Karena ia tahu hanya di dalam Tuhanlah ada kekuatan yang memampukannya untuk bertahan. Seorang yang tahan uji, yang memiliki iman tahan uji, ia tidak akan terpengaruh dengan keadaan di sekitarnya. Ujian, tantangan, pencobaan, tekanan, penderitaan, aniaya, cacian dari orang lain tidak akan membuat imannya mundur. Karena dia memiliki iman yang tahan uji. Dan seorang yang tahan uji, ya, dia hanya dapat bersandar kepada Tuhan. Tidak mungkin saudara, seorang itu bisa tahan uji kalau dia bersandar kepada kekuatannya sendiri. Dia akan kecewa. Tidak mungkin seorang yang memiliki iman tahan uji jika dia bersandar atau berharap kepada orang lain. Dia akan kecewa. Tetapi dia bisa memiliki iman yang tahan uji karena dia berharap kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ciri seseorang memiliki tahan uji setidaknya ada 3. Yang pertama, seorang yang tahan uji adalah ia bergembira saat berduka cita dalam pencobaan. Mari kita melihat dalam ayat yang ke-6, dikatakan demikian, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mungkin kita dapat bergembira ketika kita mengalami pencobaan yang berat? Bagaimana mungkin kita dapat bersuka cita ketika kita mengalami pergumulan yang berat, mengalami penderitaan yang berat? Tetapi Alkitab itu membuktikan bahwa jika kita tetap merasakan damai sejahtera, merasakan sukacita dan bergembira di tengah-tengah pencobaan yang kita alami, itulah membuktikan bahwa kita memiliki iman yang tahan uji. Kenapa? Karena sukacita yang abadi, sukacita yang mulia, yang daripada Tuhan, Ia berikan kekuatan kepada kita. Kita miliki dalam hidup kita. Sukacita kita orientasinya bukan pada apa yang kita miliki di dunia ini. Sukacita kita bukan karena apa yang kita alami atau apa yang kita rasakan. Tetapi sukacita kita berorientasi kepada Kristus. Karena hanya Kristuslah sumber sukacita itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin sangat sulit untuk kita bersukacita ketika mengalami pencobaan. Tetapi saudara, jika kita fokus kepada Tuhan, kita akan melewati semua itu. Karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita. Yang kedua saudara, ciri dari seorang yang tahan uji adalah memiliki hati yang tulus. Baik itu dalam pelayanan, baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam keluarga, kehidupan hari lepas hari. Terbukti dicatat dalam ayat yang ke-7a dikatakan maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnianmu, kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, iman yang murni adalah bentuk ketulusan hati dalam mengikut Tuhan.
Ketulusan dalam mengikut dan melayani Tuhan tidak akan dapat digeser oleh apapun di dunia ini. Karena nilai dari sebuah ketulusan itu lebih berharga dari segala-galanya. Saudara, seperti emas begitu ya. Emas yang murni itu saudara, meskipun keadaan ekonomi dunia ini semakin memburuk saudara, tetapi nilai dari sebuah emas itu tidak akan terpengaruh oleh apapun. Tidak akan emas itu menjadi tidak berharga saudara. Kenapa? Karena nilainya, karena kemurnian dari emas itu. Oleh karena itu saudara, jika kita pergi kemana-mana, mungkin dengan uang saudara terbatas, harus pergi misalnya ke luar negeri, kita harus pergi ke money changer, harus ditukar begitu ya, harus kita harus punya mata uang negara lain. Tetapi dengan emas saudara, dimanapun kita pergi nilainya tetap sama. Kenapa demikian? Karena emas yang murni memiliki nilai tersendiri di dalam diri emas itu. Oleh karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita melayani Tuhan dengan kemurnian hati, dimanapun kita berada, kita tidak akan bisa diganggu, kita tidak akan bisa digeser, kita tidak akan bisa diapa-apakan oleh orang dunia. Karena iman kita, walaupun kita di lumpur sekalipun, walaupun kita di tempat yang terbengkalai sekalipun, nilai dari kemurnian iman kita, itulah yang dihargai oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara yang terkasih, kita perlu mengintrospeksi diri kita, hati kita. Apakah dalam bekerja kita sudah memiliki kemurnian hati? Atau kita melayani, kita sudah memiliki kemurnian hati? Saudara yang terkasih, ini adalah dasar bagi setiap orang percaya. Kemurnian hati itu sangat penting dalam kita melakukan segala sesuatu. Melayani dengan ketulusan, itulah yang Tuhan rindukan bagi seorang yang percaya kepada Tuhan. Berikutnya saudara, ciri orang yang tahan uji adalah ia tidak mengejar pujian dan kehormatan dunia. Di dalam ayat yang ke-7b dikatakan demikian, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan luar biasa. Kalau kita perhatikan, mereka bukan mementingkan diri sendiri. Mereka bukan mencari puji-pujian untuk diri mereka sendiri. Tetapi nama mereka bisa terkenal, mereka bisa populer. Oleh karena apa? Karena Tuhan yang memberikan kemuliaan kepada mereka. Bahkan mereka harus sampai mati sekalipun saudara, itu bukan karena mereka mencari kepentingan atau puji-pujian dari manusia. Tetapi bahkan mereka sampai mati, mereka memberikan ketulusan hati dalam melayani Tuhan. Dan akhirnya apa? Tuhan sendiri yang mengangkat mereka. Tuhan sendiri yang memuji mereka. Tuhan sendirilah yang memberikan kehormatan kepada orang-orang yang melayani Tuhan dengan ketulusan hati. Tuhan sendirilah yang memberikan puji-pujian kepada setiap anak-anak Tuhan yang hidupnya sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sangat indah saudara. Seorang yang tahan uji, dia adalah orang yang berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh karena itu prinsip kedua bagi kita orang percaya adalah tahan uji. Iman yang tahan uji, jangan terpengaruh oleh keadaan dunia ini. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Yang ketiga saudara, apa yang menjadi prinsip pengharapan di dalam Tuhan? Kalau yang pertama, prinsip pengharapan adalah kita lahir baru dalam Tuhan. Yang kedua, kita memiliki iman yang tahan uji. Dan yang ketiga saudara, adanya penyerahan diri kepada Tuhan.
Kita tidak mengandalkan diri kita, tidak mengandalkan kekuatan kita, tetapi kita berserah sepenuhnya, berserah secara totalitas kepada Tuhan. Itulah prinsip pengharapan saudara. Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-8, dikatakan demikian. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berserah adalah kata kerja aktif yang bermakna menyerahkan segala sesuatu kepada Allah karena percaya dan imannya kepada Tuhan. Ia percaya bahwa Allah akan memelihara hidup kita dan memberikan yang terbaik kepada kita. Meskipun kita tidak melihat, meskipun kita tidak melihat apa yang terjadi di depan kita, tetapi kita berjalan beriman kepada Tuhan sama seperti Abraham, dia percaya meskipun dia tidak melihat. Itulah yang sangat penting saudara dalam penyerahan diri. Seorang yang berharap kepada Tuhan saudara, meskipun dia tidak melihat tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Itulah prinsip firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua tahu bahwa Allah berkuasa, tapi ada banyak orang yang tidak mau berharap kepada Tuhan yang berkuasa itu. Kita tahu bahwa Allah itu yang menciptakan segala sesuatu dan bahkan saudara, setiap aspek hidup kita ada di dalam rencana Tuhan, dalam pengendalian Tuhan, dalam otoritas Tuhan. Tetapi kita seringkali melalaikan untuk berharap kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara, diperlukan sebuah penyerahan diri yang totalitas kepada Tuhan. Agar kita merasakan, mengalami pengharapan di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akan tetapi ada hal yang merintangi atau menghalangi penyerahan diri kita kepada Tuhan ini. Setidaknya ada 3 hal saudara. Yang pertama, yang merintangi atau menghalangi penyerahan diri kita kepada Tuhan adalah kekhawatiran atau ketakutan. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ini janji firman Tuhan, ini jaminan Alkitab, jaminan Tuhan bagi kita. Tapi ada banyak orang yang tetap saja takut, yang tetap saja khawatir dalam menjalani kehidupan ini. Kenapa? Karena tidak ada penyerahan diri dan berharap kepada Tuhan. Inilah yang menjadi hambatan, yang merintangi penyerahan diri kita kepada Tuhan. Ketakutan, kekhawatiran. Apa yang terjadi nanti? Bagaimana ya keadaan saya nanti? Saudara yang terkasih, kekhawatiranlah yang menghalangi penyerahan diri kita kepada Tuhan. Yang kedua saudara, yang menghalangi penyerahan diri kita kepada Tuhan adalah keangkuhan. Kenapa? Karena kita merasa bahwa diri kita lah yang paling hebat. Kita merasa bahwa kita mampu mengatasinya dengan kekuatan kita sendiri. Karena kita merasa bahwa diri kita yang lebih baik daripada orang lain. Karena kita merasa bahwa diri kita lah yang paling rohani daripada orang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah ciri-ciri seorang yang angkuh saudara. Bagaimana orang dapat menyerahkan diri kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan kalau dia angkuh, dia sombong dengan keadaannya. Dia merasa dirinya lebih baik. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan kekayaannya, mengandalkan materinya, mengandalkan jabatannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sangat ironis ada banyak orang Kristen yang jatuh dalam dosa keangkuhan ini. Sehingga prinsip firman Tuhan, prinsip pengharapan itu tidak ada dalam hatinya, tidak ada dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang ketiga saudara, hal yang menghalangi penyerahan diri kita kepada Tuhan adalah kebimbangan. Kita bimbang saudara.
Kita ragu untuk memutuskan, untuk menjalani hidup ini. Saudara yang terkasih, bagaimana mungkin kita bisa mengandalkan Tuhan, kita berharap kepada Tuhan kalau kita bimbang kepada Tuhan yang kita percaya itu? Saudara yang terkasih, iman kita harus berdiri teguh ketika kita memiliki fokus dan tujuan untuk hidup di dalam Tuhan dan percaya kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Kita tidak boleh bimbang, saudara. Kita tidak boleh ragu. Karena jelas, saudara, dalam ayat yang ke-8 ini, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, yaitu Tuhan, namun kamu mengasihi Dia. Namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Oh indah, saudara, ketika kita memiliki ketiga prinsip pengharapan ini. Ketika kita sudah lahir baru, ketika iman kita tahan uji, dan ketika kita hidup menyerahkan diri totalitas kepada Tuhan. Oh indah, sungguh indah, saudara. Saya percaya jemaat Tuhan akan senantiasa mengalami pembaharuan iman di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan. Keadaan situasi pandemi saat ini tidak akan pernah mencuri sukacita yang mulia daripada Tuhan dalam hidup kita. Keadaan ini tidak akan merampas sukacita itu. Kenapa? Karena prinsip pengharapan kita ada di dalam Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati kita. Milikilah hidup yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Biarlah kita menjadi orang Kristen, menjadi jemaat Tuhan, menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini yang boleh meneguhkan dan menguatkan iman kami. Kami bersyukur, biarlah ya Tuhan kami boleh melakukan setiap firman Tuhan ini dalam hidup kami. Firman Tuhan boleh mengajarkan kepada kami untuk kami memiliki prinsip pengharapan di dalam Tuhan. Biarlah kami tetap menjadi seorang yang sudah lahir baru mengandalkan Tuhan. Kami menjadi seorang yang tahan uji dalam segala sesuatu yang kami alami. Dan kami menjadi seorang yang berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Ajar kami melakukan firman Tuhan ini, Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di sorga. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan kita akan mengangkat pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap puji-pujian yang kami boleh naikkan kepada Tuhan. Dan kami bersyukur boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan iman kami boleh diteguhkan. Dan kami boleh senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, penyertaan dari Allah Anak yaitu Yesus Kristus, serta penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Amin. Amin. Amin. Ibadah kita selesai. Silakan untuk mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.